Ini apa, Roy? Ini adalah ritual saya juga, dan fishbowl ini sudah berisikan belatung dan cacing sama semut kerang-kerang. Jadinya ini memang tidak akan menyakiti dia ya. Saya pengen banget masukin foto ini, gambar ini ke sini. Dan nanti akan ada reaksi di orang pastinya. Jadi akan mempunyai reaksi di orang tersebut. Tapi ini nggak berbahaya kan, Roy? Enggak, ini aku aduknya yang keras nih ya. Pokoknya aku kasih pelajaran. Roy, ini ada yang bereaksi. Saya gatal. Bapak, kenapa, Pak? Hah? Saya aduk terus. Aduk. Aduh, Roy, kasihan, Roy. Hah? Mbak Desi kenal sama orang ini? Iya. Kenal banget, Bang. Kenal banget? Iya, saya gatal. Dan saya harus menghentikan. Abang jangan giniin saya lagi. Stop semuanya. Dan kembali seperti semula. Yuk. Pak, udah aman? Kamu itu anak muda. Ngerjain saya sampai gatel-gatel. Tenang dulu ya, Pak ya. Tenang dulu ya. Ini kakak kandung Mbak Desi ini. Boleh maju lagi di sini. Saya kakak kandung dari Desi. Coba sebelah Desi aja deh kalau gitu. Sini, Masnya sini sebelah sini. Bapak gimana? Ini udah aman badannya? Udah kan? Tadi apa reaksinya emang? Ya secara bertahap saya ada merasa gatal-gatal di sekujur saya. Tadi emang kenapa nggak mau turun? Ya. Kata Roy tadi ada perasaan Roy ngerasain Bapak nggak mau turun tuh Betul kenapa? sekali, Robi. Ya saya merasa ragu aja gitu. Bapak namanya siapa? Saya Yudi, Bang. Yudi. Ya. Pak Yudi, pilihannya Bapak jujur sama kita atau Roy yang bongkar? Apa yang buat Bapak ragu turun? Iya, jadi seperti ini, Bang. Sebelum ini adik saya, Desi. Sebenarnya saya tidak maksud untuk berbohong. Cuman adik saya Desi ini sempat saya nikahkan dengan sahabat saya. Karena ada kelihatan. Kamu jangan langsung kasar begitu dong. Aku mau nanya sama Desi bentar. Nggak bisa. Benar. Kamu nggak boleh benar, lakukan Ren, begitu. No. Iya, aku emang Nggak bisa begitu dong. Jangan kasar dong. Aduh, saya. Lo belajar menggila lo. Emang kenapa? Sebentar dulu, sini. Oh, jangan kasar dong begitu. Daripada kamu dipukul nanti tenang. Masih di situ dulu sebentar. Enggak, dari tadi mereka tuh nyudutin gue. Iya, saya sebentar tenang dulu. Tapi ternyata yang ada aib Desi sama keluarga. Iya, ini kan tadi Pak Yudi baru bilang katanya Desi ini sudah pernah menikah. Emang pengakuannya sama kamu tuh belum pernah menikah? Ya, aku taunya dia gadis. Oh. Dinikahin sama siapa, Pak, emang? Ya sebelumnya Tenang dulu secara ini sahabat saya. Kebetulan Sahabat saya sendiri. ya terlilit utang piutang, makanya saat itu Tuh. Ada Bapak, motif juga, Robi, di saya balik nikahkan ini. dengan sahabat saya. Teman untuk Berarti Bapak jual adik Bapak sendiri dong? bukan begitu, Bang. Kalau saya kan Desi ngerasa dijual nggak sama kakak sendiri? sebenarnya aku ngerasa banget dijual sama abang. Tuh. Bener-bener abang ada otak. Kamu ngerasa dijual. Berapa tahun nikahnya, Des? 1 tahun 2 bulan. Akhirnya kenapa bisa cerai? Karena KDRT. Abang macam apa? ya kalau perkara itu kan sahabat saya kurang tahu persis kalau melakukan KDRT, Bang. Memang Kamu nggak kasihan? Sejak bulan keberapa Desi dipukulin? Baru 3 bulan nikah memang awalnya Udah baik-baik, Bang. dipukulin. Terus Tapi Desi kenapa bohong sama calon suaminya? Saya nanya, kenapa bohong sama? aku disuruh abang. Disuruh. Salah calon istri. Mungkinkah ini sebuah karma sebab akibat ya, Robi? Antara dia juga melakukan sesuatu yang disembunyikan, kemudian dia juga mendapatkan buah dari ini juga. Abangnya udah nggak punya hati lagi ya. Iya. Saya Semata-mata punya- demi uang ya, Robi. Betul, Roy. Itu yang saya rasakan di sini auranya. Ini saya pengen panggil satu expert teman kami berdua.
Ya, seorang ahli yang bisa bukain hati kamu nih, biar kamu tuh, biar kamu ngerasain sakitnya jadi adik kamu, dipukulin dan betapa dia tuh ngerasa dijual ya, biar kamu tuh sadar diri. Oke, saya coba bang. Enggak, saya nggak nyuruh kamu coba-coba. Ini bukan tantangan atau apa. Saya pengen kamu buka kepala hati kamu semua itu, biar kamu semakin cinta sama adik kamu, tahu diri sedikit. Jual adiknya buat utang. Saya mau manggil Mbak Vina. Mbak Vina boleh bergabung di sini, Mbak Vina. Silakan Mbak Vina. Tenang dulu ya. Agak jauh di kesini kita. Halo. Hai Mbak Vina. Mbak Vina. Mungkin Mbak Vina tadi sudah dengar ya? Iya. Sembari menunggu di sana. Mbak Vina boleh di antara mereka berdua? Silakan Mbak Vina, ini ada seorang abang nih yang tidak bisa ngerasain gitu betapa perih dan pedihnya jadi adik kandung yang dijual secara nggak langsung dijual untuk melunasin utang sama sahabatnya. Permasalahannya Mbak Vina, abangnya udah nggak punya hati lagi. Silakan Mbak Vina. Nah, biasanya kan di sini saya menggambarkan perasaan orang dengan lukisan pasir ya. Tapi di sini saya nggak akan melakukan hal itu. Nah, di sini saya ingin meningkatkan kepekaannya Mas Yudi ini. Karena gimana ya? Kalau misalnya kita normalnya tuh orang tuh 50% merasakan kepekaan orang lain. Ya, Oke. Supaya Mas Yudi bisa merasakan kepekaannya Mbak Desi hingga 100%, saya boleh minta tisu di sini sebagai media untuk meningkatkan kepekaannya hingga 100%. Boleh tisunya, silakan dia masuk. Terima kasih Mbak. Oke. Bapak yakin sebenarnya merasakan apa yang dirasakan oleh Mbak Desi? Nah, di sini saya punya tisu. Tisu ini adalah media yang digunakan untuk Bapak untuk menghapus air mata yang dikeluarkan oleh Mbak Desi atas sakit hatinya yang dirasakan. Nanti Bapak usap air matanya. Setelah diusap, Bapak genggam tisu tersebut. Saya nggak kuat lagi di nestapa hidup ini. Kayaknya udah Mbak Vina dibalikan saja. Gimana? Sadar nggak barusan? Gimana? Yang mana bang? Loh, tadi bukannya Bapak memberitahukan kepada kami semua kalau Bapak itu merasa sangat tertekan sekali seperti yang Mbak Desi rasakan. Iya, memang saya merasa tertekan, tapi saya tidak ingat sepenuhnya apa tadi yang saya. Terus ucapkan. hutangnya lunas nggak? Sampai sekarang rumahnya terjual. Rumahnya terjual? Diambil. Oh, disita. Sama sahabat saya, iya. Disita. Emang utangnya berapa sih Pak? Utangnya gede juga bang saya. Berapa? Berapa ratus, berapa miliar? Saya pengen tahu angka konkretnya berapa. Hampir 700 juta. Jadi harga diri adik Bapak yang Bapak temani dari kecil harganya cuma 700 juta? Bukan begitu bang, maksud saya. Desi ngerasa harga Desi cuma 700 juta? Kamu ngerasa dijual hanya 700 juta? Iya? Iya? Kamu nyesel nggak sama calon suami kamu setelah kamu berbohong selama ini? 3 tahun loh. Aku nyesel, tapi aku cuma disuruh abang. Sekarang kalau misalkan abang kamu nggak nyuruh, kamu gimana? Tetap mau berbohong? Aku bakal jujur dari awal sama Mas Jaya. Kalau emang aku ini udah janda. Kamu sebenarnya pengen jujur. Sekarang kan Jaya Pengen sudah banget. tahu. Berubah nggak yang di sini? Yang di hati berubah nggak? Beda nggak? Itu benar-benar. Ini siapa lagi ini? Tunggu, saya bingung ini. Jai, kamu ngapain sih masih mau sama dia? Dia tuh janda, Jai. Apa lagi ini Tuhan? Mending kamu sama aku. Maksud kamu apa ngomong kayak gitu, Zahra? Yaudah, Dia calon suami aku. Sebentar. ya Des, gue pengen ngaku. Kalau dia tuh sebenarnya mantan gue. Saya tanya, yang ngundang kamu ke sini siapa? Iya. Kenapa kamu bawa mantan kamu? Dia sudah saya anggap sebagai sahabat saya. Tujuannya dia datang apa?
buat hubungan kita jadi baik sih sebenarnya. Tapi kita itu siapa? Kita itu siapa? Aku sama Desi. Sama Desi. Tapi Kak Robi maaf. Awalnya Jaya itu ngomong dan bahkan Zahra pun ngomong sendiri kalau dia itu berhubungan cuma sahabat. Ya. Teman baik, gak Ya. ada mantan. Terus? Makanya aku selalu ngizinin dia berdua buat jalan kemana-mana. Tapi kita masih sayang sama dia, Des. Ya gak bisa kayak gitu, Zahra. Ini calon suami aku. Kamu jelasin, Jai. Yang sebenar-benarnya. Kan aku udah bilang sama kamu, kamu tuh mantan aku, kita gak ada hubungan apa-apa lagi. Ya, Kan kita udah berteman. Kamu ingat gak, Jai, kita pernah ngapain aja? Gila, bro. Segampang itu kamu lupain aku. Sini dulu, sebentar. Sebentar. Emang sebentar. Zahra ya namanya, Desi sini. Emang kenapa kamu sudah ngapain aja sama dia? Angkat lagi maskernya. Ya, Saya yang nanya sama kamu, nggak usah nanya, Roy. Ya, saya merasakan si Zahra ini sudah melakukan tindakan dengan Jaya. Hebat banget, Zahra. Wow. Ternyata kamu yang aku anggap teman baik aku, Wow. yang aku rela-relain Betul. calon suami aku buat jalan bareng sama kamu, nganter kamu kemanapun. Tapi kamu ngecewain aku sekarang. ya kamu jangan salahin aku juga dong. Salahin juga dia. Memang aku nggak nyudutin kamu ataupun Jaya yang salah. Salah dua-duanya. Kamu tahu di situ posisinya aku ini bakal jadi calonnya Jaya. Enggak, yang salah itu sebenarnya kamu sih, Mas Jaya. Ngapain sih bawa mantan sebenarnya? Apa yang mau dibuktiin? Hah? Dia udah aku anggap sebagai teman aku Ya, sendiri. iya, tujuannya apa bawa mantan ke sini? Wow. Teman. Ini dia nggak terima dipanggil Dari teman doang. tadi, kamu iyalah. Jangan bilang nunjuk teman. perempuan, saya nggak suka laki-laki nunjuk perempuan. Tapi dia nggak sesuai. Jangan nunjuk perempuan. Nggak sesuai apa maksudnya? Selama ini emang kita udah berteman baik, tapi kenapa Emang dia sekarang mau kamu ngomong briefing dia dulu? Oh ya Jaya. yang sama kakak lo ini? Enggak. Dan lo juga sekarang kalian percaya dia yang gila. Jaya, Udah. dengerin gua. Kita nggak jadi nikah, lo nikah sama abang lo yang Jadi kamu tuh sebenarnya masih pacaran sama Jaya? Aku masih sayang sama dia, tapi dia Kamu pacaran apa enggak? udah jadi mantan. Ya udah berarti kamu salah, kamu baper. Kamu kenapa mau diundang di sini? Karena aku mau ngebuktiin aja Tentang? sayang aku sama dia. Terus ternyata kamu didam aja, dibuang aja kan? Iya. Nah itu sekarang apa yang mau diperbaiki? Apa yang mau diperbuat? Aku sih masih mau tetap sama dia. Kamu kenapa Gila. ya lihat kayaknya deh ini? Kamu jelas bodoh. Bahkan mungkin. Kok lo jadi marah-marah sama gue? Wajar gua marah. Kenapa? Jaya itu calon suami gua, berapa kali gua bilang, Tapi Zahra. lo masih sayang sama dia, Desi. Gak ada hak lu masih sayang sama dia. Tentunya Jaya udah mutusin lu. Tandanya udah gak ada hubungan. Gua udah tunangan dan 2 bulan lagi gua bakal jadi istrinya Jaya. Gue gak akan biarin lo nikah. Desi. Kita selesaiin masalah kita di belakang. Kamu Zara urus urusan kamu sendiri ya. Ayo. Desi. Oke, tampaknya Anda di rumah tadi barusan bisa melihat ya, Hafina dan Roy. Ini tampaknya ada urusan yang memang belum diselesaikan dan semuanya berakar dari ketidakjujuran. Betul sekali. Ya. Nanti kita akan melihat dan juga teman-teman yang ada di garis keras kayaknya udah siap untuk memberikan voting mereka nanti di akhir acara kita. Dan ini agak sedikit membingungkan, bahkan sangat membingungkan sekali. Kakak yang rela menjual adiknya. Dan ini benar terjadi ya. Iya. Sangat-sangat terjadi ya. Iya. Mungkin ada kepentingan yang tidak bisa ditunda gitu, jadi Itu dia, nanti kita lihatlah bagaimana nanti di segmen terakhir kita, apakah garis keras menilai mereka masih layak dipertahankan atau tidak hubungannya ya. Pasangan kedua kita pada malam hari ini telah berdiri di samping saya dan tentu saja ada alasan tersendiri mereka hadir di garis tangan pada malam hari ini. Selamat malam. Malam, ya. Robi. Mbak namanya Jasmine. Jasmine dan Agung. Mas Agung. Iya, Ini pacar atau suami istri atau bagaimana? ini istri saya. Oh, wow. Sudah berapa tahun menikah? Oh, udah 5 tahun. 5 tahun. Kalau boleh tahu, maaf sudah punya momongan? Belum. Jadi apa alasan tersendiri hadir di garis tangan? Apa yang mau dicari solusi apa? Jadi gini, Kak Robi. Ya. Ini hubungan saya ini lagi ada masalah. Terus? Jadi ya tujuan saya ke sini pengen cari solusi. Ya. Tapi saya Karena- nggak janji Hah? bisa ngasih solusi ya. Iya. Oke.
Karena berapa tahun ini dia itu mau kalau kemana-mana nggak pernah Sherlock, nggak pernah ngasih kabar. Oh sebentar, ini yang bermasalah istrimu berarti, versimu? Iya. Oh versinya Mas ini bermasalah Mbak Jasmine. Oh jadi datang ke sini pengen cari tahu kenapa? Iya, kenapa maksud saya? Satu, dia nggak rajin Sherlock lagi. Iya. Atau ngirim lokasi, oke. Terus apa lagi? Jadi ya kayak kebanyakan cuek gitu sama saya. Waktu saya pulang kerja kan pulang kerja kan malam. Ya. Jadi nyampe ke rumah, ya cuek-cuek aja gitu, nggak ada. Apa dasar kalau Mbak Jasmine harus kirim lokasi? Mas nggak pernah percaya? Ya saya kan harus tahu posisi istri saya kan. Kenapa harus tahu? Iya. Berarti kalau ada keinginan untuk tahu, berarti ada masa lalu yang pernah terjadi. Aneh aja gitu. Aneh. Mas yang aneh lah. Enggak, maksudnya ya 2 tahun pertama maksudnya kan. Ya dia sering Sherlock. Atas dasar apa mbaknya harus Sherlock maksud saya? Ya karena ya harus dong, saya harus tahu gitu harus kan. Tahu. Ya saya harus tahu kalau istri saya tuh lagi di mana, lagi di luar itu di mana maksudnya kan. Mbak Jasmine keberatan kalau disuruh Sherlock terus dari dulu? Atau kemauan Mbak Jasmine sendiri Sherlock? Kan bukan pernikahan yang muda lagi, maksudnya bukan kayak anak pacaran ya? Iya, kayak bukan pacaran, SMA, ya? udah lama gitu loh. Enggak lah. Nggak ada kegiatan, aku juga ada kegiatan. Terlalu kekanak-kanakan kamu. Wow. Ya aku sebagai suami kamu, ya aku butuh perhatian dari kamu. Lah, emang kamu anak 5 tahun harus diperhatiin terus-terusan? Masa iya harus itu terus ya kak? Mbak Jasmine sendiri menurut Mbak masalah dari suami Mbak apa? Ya terlalu banyak curiganya. Banyak curiga. Ya bukan curiga ya, karena ya. Apa? 2 tahun awal 2 tahun ya kamu kasih kabar terus sama aku. Itu masih kayak pengantin baru, sekarang pernikahan udah 5 tahun loh. Ya itu yang bikin aku curiga sama kamu, kenapa kamu berubah? Biasanya kalau orang yang Kamunya banyak aja. curigaan itu dia melakukannya sih. Sepertinya. Kayak ya nggak tahu ya kalau saya, atau mungkin Anda di rumah atau mungkin garis keras yang ngerasa, garis keras ada suaranya nggak ya? Saya pengen dengar dulu. Kalian merasa hal seperti itu nggak? Kalau pasangan kalian yang banyak curigaan, sebenarnya pasangan kalian yang melakukan hal tersebut, ya nggak sih? Betul nggak? Mbak Jasmine sehingga Mas Agung yang nggak percayaan atau gimana nih? Jujur. Saya curiga dia ada laki-laki lain di belakang saya. Wow. Curiganya atas dasar apa nih? Ya karena saya kalau di rumah dia lebih sibuk di handphone. Kadang teleponan. Saya nggak tahu dia teleponan sama siapa. Oke. Tapi Mas punya hak loh untuk ngecek, nanya, Iya. gitu, telepon siapa. Nggak pernah nanya sebelumnya? Saya pernah nanya, saya pernah minta. Saya mau ngecek, Ya. tapi nggak dikasih izin sama dia.